Lalu kejadian berikutnya berlangsung dengan sangat cepatnya. Girokopati yang sudah menerima pisau terbang itu dengan tanpa ragu menghujamkan pisau itu ke pundak kirinya hingga menembus kulit dagingnya. Terasa nyeri, panas dan gatal yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, terutama lengan kirinya. Kiretso yang terkejut dengan perbuatan lawan bicara yang baru dikenalnya itu bahkan terloncat maju dan menahan tubuh Girokopati yang hampir terjatuh. "Gila kok Kisana, pisau itu beracun." Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Pagi itu matahari masih belum naik tinggi dan angin berhembus lembut mengusap dedaunan. Suasananya sangat menyegarkan. Akan tetapi, ketika orang pangeran dan semua yang hadir di halaman depan itu melihat betapa wajah Girokopati sedemikian pias dan pucat pasi, meskipun tidak sampai pingsan, tetapi tubuhnya lemas dan harus dipapah. "Apa yang terjadi?" bertanya Pangeran Galih Yudo dengan nada khawatir. Akan tetapi segera ia menyadari keadaan saat itu dan melanjutkan kalimatnya. Bahwa ia masuk ke ruang dalam, Ki Saudagar pasti tidak keberatan jika Girokopati menempati salah satu biliknya. Kalimat itu seolah menjadi aba-aba bagi Ki Saudagar Sembayat dan para pembantunya untuk segera menyiapkan bilik perawatan bagi Girokopati. Kiai Pohgulun yang mengerti tentang pengobatan juga dengan cekatan memeriksa keadaan Girokopati yang sudah dibaringkan di bilik depan. Dari detak nadi di lengan kiri, Kiai Pohgulun bisa merasakan detak jantung yang meskipun lemah akan tetapi masih beraturan. Nampaknya aliran darahnya juga tidak bergolak. Apalagi luka yang di pundak kiri Girokopati, darahnya juga sudah mampat. Agaknya Girokopati sempat mengobati dirinya sendiri, sehingga pengaruh racun ini tidak menyebar. Keadaannya tidak terlalu berbahaya, ia hanya perlu beristirahat dan memulihkan tenaganya, berkata Kiai Pohgulun kemudian. Mereka yang mendengar kalimat Kiai Pohgulun menarik nafas lega, sementara Ki Warumbo berkata dengan nada perlahan tapi dapat didengarkan oleh mereka semua. Aku dan Ki Jalak Wulung menemukan Girokopati saat ia sedang merangkak berusaha bangkit. Agak jauh jaraknya dari sini, tepatnya di Bukit Kapur Putih yang ada sungai kecil membelah perbukitan itu. Di tepian sungai itu, ia baru saja menebarkan obat tabur di luka bagian pundak dan menelan butiran hitam yang agaknya selalu menjadi bekal dalam perjalanannya. Ki Warumbo berhenti sebentar, seperti sedang menelan ludah. Waktu itu Girokopati masih sempat menanggapi pertanyaan kami bahwa serangannya sempat menjatuhkan penyerang gelap yang dikejarnya. Hanya saja, ketika ia mendekat hendak memeriksa, ternyata ada serangan gelap lainnya yang datang dari arah samping, begitu mendadak dan sangat dahsyat. Serangan pisau terbang itu tidak kalah ganas dibandingkan serangan gelap orang yang baru saja ia jatuhkan. Meskipun masih sempat memiringkan badan untuk membuat gerakan ekos menghindar, akan tetapi Girokopati yang sempat lengah itu tidak bisa menghindar sepenuhnya. Pundak kirinya seperti sedang dikenai palu godam yang teramat dahsyat. Nyeri dan panas terasa melumpuhkan tangan kirinya. Ketika masih menahan kesakitan, sesosok bayangan hitam nampak berkelebat dan menyambar tubuh si penyerang gelap pertama yang roboh oleh serangan Girokopati. Sambil menggendong, bayangan yang baru muncul itu berlari ke arah tenggara. Ketiga orang pangeran dan Ki Saudagar Sembayat yang mendengar cerita Ki Warumbo itu terdengar menggeram lirih hampir bersamaan. Jadi mereka lolos. Suara lirih itu keluar dari bibir Pangeran Budo Leksmono, sebuah pertanyaan yang sesungguhnya tidak memerlukan jawaban. Untuk sesaat suasana di dalam rumah itu terasa hening. Beberapa orang bergeser keluar ruangan agar udara di dalam tidak terlalu panas. Tidak lama kemudian, terdengar suara Pangeran Giriprasto dengan nada sedikit berat. Baiklah,
Biarlah Ki Rogopati beristirahat dan memulihkan lukanya dulu. Kita akan melanjutkan pembicaraan, tetapi nampaknya pembantu Ki Saudagar sudah menyiapkan sarapan bagi kita semua. Nah, kita akan sarapan dulu dan melanjutkan pembicaraan setelahnya. Demikianlah, Ki Saudagar Sembayat kemudian sibuk melayani para tamu-tamunya, baik untuk sekedar melakukan sarapan pagi maupun untuk meneruskan pembicaraan lebih lanjut nantinya. Sementara itu Ki Rogopati ditinggalkan berbaring di dalam bilik yang cukup luas. Tubuhnya terasa lebih segar setelah minum air beberapa tegukan. Beberapa saat kemudian, Ki Rogopati berusaha untuk duduk di amben yang agaknya terbuat dari kayu jati yang sangat kuat. Amben ini sama sekali tidak menimbulkan suara derit ketika akhirnya Ki Rogopati berhasil duduk di bibir amben itu. Untunglah Jalak Wulung dan Ki Warumbo datang setelah Ki Rejo pergi dan pembicaraanku juga sudah selesai. Berkata Ki Rogopati dalam hati, aku yakin mereka tidak melihat atau menyadari permainanku dengan Ki Rejo yang baru aku kenal itu. Ki Rogopati berusaha duduk tegak, tubuhnya terasa sakit hampir di seluruh bagian. Akan tetapi obat yang ditelannya telah bekerja meskipun tidak seketika. Mudah-mudahan keputusanku yang gila ini memudahkan aku untuk berhubungan dengan sang penyalin rupa itu. Kembali Ki Rogopati berkata dalam hati. Sejenak pikirannya melayang pada kejadian yang berlangsung dini hari tadi. Betapa sewaktu berkejaran dengan si penyerang gelap itu, Ki Rogopati berusaha meyakinkan bahwa ia bukanlah musuh. Bahkan dengan sekedar berbekal keyakinan dan menerka-nerka, Ki Rogopati memberanikan diri untuk berteriak agak keras. Kisana, apakah kau tidak menyadari bahwa sejak awal aku tidak membidikmu dengan sungguh-sungguh? Berhentilah dan mari kita bicara. Bukankah namamu Ki Rejo? Kalimat terakhir itu membuat si penyerang gelap terhenyak dan akhirnya berhenti. Mereka berdua berdiri berhadapan dan berbicara singkat. Bagaimana kau tahu aku adalah Ki Rejo? Bertanya si penyerang gelap yang ternyata menutupi sebagian wajahnya dengan kain hitam. Ki Rogopati nampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar sangat bersungguh-sungguh. Sesungguhnya aku tidak tahu Kisana. Aku hanya menghubungkan cerita yang aku dengar dari para penduduk bahwa anak gadismu disekap oleh beberapa orang yang memintamu menukarnya dengan keber alas Purwo. Keadaanmu sama persis dengan keadaan sang penyalin rupa yang kini tertawan di rumah Ki Saudagar Sembayat. Aku menduga kau pastilah temannya yang berusaha membebaskannya. Ki Rogopati berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan kalimatnya dengan nada sungguh-sungguh. Kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan sang penyalin rupa. Akan tetapi, saat ini caramu itu tidak mungkin berhasil. Ada puluhan tokoh pinunjul yang kini berkumpul dan menjaga sang penyalin rupa yang menjadi tawanan ketiga pangeran itu di kandok bagian dalam. Saat ini aku berusaha menyusup ke dalam dan mencoba berhubungan dengan sang penyalin rupa. Nah, jangan kau menambah kecurigaan dan kewaspadaan mereka. Sekarang ini kau cukup mengawasi dari jauh dan aku akan menghubungimu jika ada sesuatu yang harus kau lakukan. Si penyerang gelap yang secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya adalah Ki Rejo itu nampak memandang Ki Rogopati dengan tajamnya, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Siapakah kau Kisana, dan mengapa kau berniat menolong sang penyalin rupa? Kalimat pertanyaan itu keluar dari bibir Ki Rejo. Namaku Rogopati dari Tanah Perdikan Menoreh. Saat ini siapa aku tidaklah penting. Kita tidak mempunyai banyak waktu, karena aku yakin pasti ada beberapa orang yang sedang menyusul kita. Nah, sekarang berjanjilah bahwa untuk sementara waktu kau tidak akan muncul. Cukuplah mengawasi dari jauh. Aku berjanji akan membebaskan sang penyalin rupa sekuat tenagaku. Lalu bagaimana dengan anakku Tunjung Sari? Apakah Kisana tahu di mana ia disekap? Bertanya Ki Rejo.
Kirogopati termangu-mangu, baru kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku akan berusaha mencari tahu. Untuk saat ini, cepatlah kau pergi. Aku yakin sebentar lagi orang-orang yang menyusulku itu akan sampai di sini dan sulit bagimu untuk lolos. Tetapi sebelum itu, aku pinjam salah satu pisau terbangmu itu. Lalu dengan tanpa ragu, Kirogopati berjalan maju mendekati Ki Rejo. Ketika jarak mereka kurang dari 1 depa, tangan Kirogopati terjulur dengan telapak tangan terbuka. Cepatlah, aku harus melukai diriku sendiri supaya mereka tidak curiga. Suara Kirogopati setengah berbisik. Ki Rejo seperti tersihir. Tangannya segera meraih sebuah pisau terbang yang tersembunyi di balik kain panjangnya. Dengan ragu-ragu ia mengangsurkan pisau itu ke tangan Kirogopati. Lalu kejadian berikutnya berlangsung dengan sangat cepatnya. Kirogopati yang sudah menerima pisau terbang itu dengan tanpa ragu menghujamkan pisau itu ke pundak kirinya hingga menembus kulit dagingnya. Terasa nyeri, panas dan gatal yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, terutama lengan kirinya. Ki Rejo yang terkejut dengan perbuatan lawan bicara yang baru dikenalnya itu bahkan terloncat maju dan menahan tubuh Kirogopati yang hampir terjatuh. Gila kok Kisana, pisau itu beracun, teriak Ki Rejo panik. Kirogopati yang mulai merasakan racun yang menyebar dalam tubuhnya itu tersenyum sambil berusaha membuka ikat pinggangnya yang lebar. Ia bermaksud mengambil salah satu obat yang menjadi bekalnya dalam perjalanan. Akan tetapi Ki Rejo bertindak cepat. Dengan tergesa-gesa ia mengambil kampil dari balik kain panjangnya dan mengangsurkan 2 buah bulatan kecil berwarna hitam. Minumlah ini, mudah-mudahan Kiai segera pulih, berkata Ki Rejo. Tanpa ragu, Kirogopati segera menerima bulatan kecil berwarna hitam itu dan langsung menelannya. Terasa pahit luar biasa. Nah, Ki Rejo, sekarang cepatlah pergi. Jangan sampai ada yang tahu pertemuan dan pembicaraan kita ini. Nafas Kirogopati terasa sedikit lemah. Kita akan berhubungan kemudian. Kau cukup mengawasi kami dari kejauhan. Tangan kanan Kirogopati bergerak perlahan, yang merupakan isyarat agar lawan bicaranya itu segera pergi meninggalkannya. Untuk kesekian kalinya Ki Rejo seperti tidak mempunyai pilihan lain dan segera bergerak menghilang di kegelapan malam menjelang dini hari itu. Hati kecilnya memang harus mengakui bahwa apa yang dikatakan orang tua bernama Kirogopati itu benar adanya. Ilmu petir yang keluar dari kedua tangannya itu sangat dahsyat. Apalagi kini ia bahkan sampai melukai dirinya sendiri. Desis Ki Rejo dalam hati dan berpikir keras tentang orang yang baru dikenalnya itu. Demikianlah, ketika Ki Rejo sudah menghilang dari pandangan, Kirogopati sibuk mengambil obat tabur dari ikat pinggangnya. Bagaimanapun juga, ia harus menghentikan perdarahan akibat luka di pundak kirinya itu. Hingga kemudian Ki Warumbo dan Jalak Wulung datang membantunya. Semoga dari bilik ini aku bisa berhubungan dengan sang penyalin rupa itu, desis Kirogopati dalam hati. Sebenarnya lah Kirogopati berusaha agar tubuh dan kekuatannya secepatnya bisa pulih. Akan tetapi di saat yang sama, ia justru ingin menampakkan kepada orang-orang itu betapa tubuhnya perlu banyak beristirahat dulu sehingga ia bisa tinggal di bagian dalam rumah Ki Saudagar Sembayat. Ketika matahari mulai bergeser ke arah barat, Jalak Wulung memasuki bilik Kirogopati. Ia datang sendirian tanpa ada yang menemani. Bagaimana keadaanmu, Paman? Bertanya Jalak Wulung dengan suara yang menunjukkan kecemasan. Ia memang berusaha mengubah panggilan teman seperjalanannya itu dengan sebutan Paman, sesuai perkenalan mereka kepada yang hadir di tempat itu. Kirogopati yang duduk di amben sambil bersandarkan dinding itu tersenyum tipis. Keadaanku sudah jauh lebih baik, Jalak Wulung. Hanya memang aku tidak mempunyai pilihan lain selain harus bermalas-malasan dulu sekitar 2 atau 3 hari ke depan.
Jalak Wulung yang juga duduk di bibir amben itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan dua orang yang terkena lemparan pisau terbang tadi malam hingga kini kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Agaknya racun di pisau itu cukup tajam. Apakah mereka sudah diobati? Bertanya Ki Rogopati. Jalak Wulung menganggukkan kepalanya. Selain pimpinan sebuah padepokan, ternyata Kiai Pohgulun itu seorang yang cakap dalam hal pengobatan. Nampaknya kemampuannya juga sangat tinggi. Kini Ki Rogopatilah yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanyanya kemudian, lalu bagaimana dengan tugas yang dibebankan kepada kita? Jalak Wulung berdesah pelan sebelum menjawab pertanyaan teman seperjalanannya itu. Ketika pangeran itu tidak ingin menunda apa yang sudah kita rencanakan. Hanya saja kejadian tadi malam dan terlukanya paman memaksa Pangeran Giriprasto untuk mengurangi jumlah kelompok yang tadinya 4 menjadi 3 kelompok saja. Tugas kelompok terakhir ditunda dan dialihkan untuk tetap tinggal di sini menjaga rumah sekaligus tawanan kita yang berjuluk Sang Penyalin Rupa itu. Ki Rogopati ikut mendesah, hatinya sedikit was-was. Apakah kelompok kita yang harus tinggal di sini? Wajah kehitaman Jalak Wulung nampak tersenyum tipis. Ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab pertanyaan Ki Rogopati. Tidak, kelompok kita tetap bertugas sesuai rencana. Akan tetapi, kami akan berangkat terlebih dahulu untuk mempelajari dan mengintai keadaan. Sementara paman diharapkan bisa menyusul kami setelah luka itu pulih. Menurut Kiai Pohgulun, paman hanya memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari saja agar bisa pulih. Apakah benar begitu? Ki Rogopati menganggukkan kepalanya, katanya sambil tersenyum. Aku kira waktu itu cukup, dengan catatan aku akan banyak tidur dan disediakan menu makanan dengan lauk ikan setiap harinya. Ki Jalak Wulung tersenyum lebar, bahkan keluar suara tertawanya meskipun lirih. Ia kagum dengan Ki Rogopati yang nampak tegar dan masih bisa bergurau meskipun tubuhnya terlihat lemah akibat racun yang menyerang. Sambil berdiri hendak meninggalkan ruangan, ia berkata, baiklah, sebentar lagi pasti ada yang mengantar mangut lele atau pepes gurame ke sini. Silakan paman nikmati sebelum kemudian tidur sepuas mungkin. Ki Rogopati tersenyum lebar, tetapi sebelum Jalak Wulung melangkah keluar, ia masih sempat mengajukan pertanyaan. Jalak Wulung, kelompok manakah yang akan tinggal dan bertugas di rumah ini? Apakah ketiga pangeran itu ikut pergi atau tetap di sini? Sambil memandangi wajah Ki Rogopati yang masih pucat, Jalak Wulung menjawab perlahan. Kelompok Ki Warumbo yang akan bertugas di sini. Sementara keberadaan ketiga pangeran itu nantinya di mana, aku juga tidak tahu. Ki Rogopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak mencegah lagi ketika Jalak Wulung meninggalkan dirinya di bilik yang cukup luas ini. Sebenarnya lah keadaan tubuh Ki Rogopati sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja ia ingin tetap memberi kesan bahwa ia butuh beristirahat agar bisa tinggal di bagian dalam rumah ini. Menjelang sore hari, Ki Rogopati bahkan mulai mampu duduk bersila di atas pembaringan. Punggungnya tegak dan kedua tangannya bersedekap di atas dada. Guru Galih Putih itu mulai melakukan olah semedi dan menelusuri saraf-saraf dalam tubuhnya. Dengan pemusatan nalar dan budi yang tinggi, ia mulai mendorong butiran dan cairan obat yang tadi ditelannya agar menjangkau bagian-bagian tubuh yang memang perlu penyembuhan. Meskipun tidak terlalu cepat, Ki Rogopati dapat merasakan kerja obat itu cukup berhasil. Sepengapuran sirih kemudian, Ki Rogopati menyudahi semedinya. Tubuhnya terasa lebih segar, dan luka di pundak kirinya sudah benar-benar mengering. Telinganya yang tajam mencoba memahami keadaan di sekitarnya. Nampaknya orang-orang itu sedang berkumpul di halaman belakang, sebelum kemudian berangkat sesuai tugas masing-masing. Ada baiknya aku mencoba menghubungi Sang Penyalin Rupa sekarang. Mudah-mudahan ia mampu menangkap getaran suara yang aku kirimkan lewat udara sore hari ini. Sambil tetap duduk di tempatnya,
Kirokopati membangunkan getar tubuh dalam dirinya, menyelaraskannya dengan getar alam semesta sehingga ia bisa mengirimkan pesan melalui aji pameling. Dalam waktu yang terhitung singkat, Kirokopati mampu menyibak udara yang sedikit pampat itu. Ia mulai bisa meraba getar tubuh yang menjadi tujuan pesannya yang berjarak hanya beberapa tombak, terpisah hanya 2 bilik di rumah itu. Lewat getaran udara yang tersibak itu, Kirokopati berusaha mengirimkan sebuah pesan sapaan yang hanya bisa didengar oleh orang yang ia maksud. Akan tetapi, hingga beberapa kali Kirokopati tidak menerima tanggapan atas dengung suara yang ia kirim. Ia hanya merasakan udara hangat yang justru membuat keningnya semakin berkeringat. Apakah sang pengalin rupa itu tidak mampu mengenali ajian pameling yang aku kirim ini? Seandainya ia berkemampuan seperti Ki Rejo saja, ia seharusnya bisa mengenali pesanku ini. Kuman Kirokopati dalam hati. Hingga belasan kali, Kirokopati mengulangi usahanya yang ternyata tetap tidak berhasil. Agaknya sang penyalin rupa itu tidak mempelajari olah kanuragan atau ilmu Joyo Kawijayan. Ia sama sekali tidak bisa menangkap getar maksudku. Akhirnya Kirokopati mengambil kesimpulan. Dahinya berkerut dalam memikirkan cara lain agar ia bisa menghubungi orang yang tiba-tiba saja menarik perhatiannya dan bahkan telah tertambat di hatinya secara tiba-tiba. Sementara itu, ada langkah-langkah ringan menuju ke arah bilik Kirokopati.